Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo. Kali ini akan menjelaskan kontrak kuliah pengantar teknologi informasi. Insya Allah mata kuliah ini selama 14 kali pertemuan. Ini biografi saya, nama saya Wahyu Widodo, dulu S1 Teknik Informatika di Stimikil Rahma tahun 2004-2008. Kemudian S2 Magister Teknologi Informasi UI tahun 2013 dan 2015. Kebetulan saya minat riset di bidang audit sistem informasi dan software engineering. Nah, ini pengalaman penelitian saya, diantaranya beberapa kali sudah menang hibah penelitian di Fakultas 5 Yogyakarta, menang hibah penelitian dosen pemula nasional, beberapa kali sudah menang. Kemudian selain itu, selain di mengajar, saya juga sebagai seorang praktisi kebetulan di bidang pemrograman di beberapa PT, dan yang sampai saat ini saya masih sebagai freelance web developer. Rencana topik mata kuliah PTI yang akan kita lakukan selama 14 kali pertemuan, diantaranya pertemuan ke-1 ini penjelasan kontrak, dan kemudian nanti ada sedikit teori tentang definisi pengantar teknologi informasi, sehingga kita nanti bisa paham apa sih yang sebenarnya mau kita sampaikan selama 14 kali pertemuan. Kemudian yang kedua adalah nanti bahas tentang teknologi perangkat keras, yang ketiga teknologi perangkat lunak, yang keempat pertemuan keempat sistem bilangan 1, pertemuan kelima sistem bilangan 2, kemudian yang keenam sejarah bahasa pemrograman, yang pertemuan ketujuh bahasa pemrograman if, case, dan looping atau perulangan. Kemudian nanti ada ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 kita mengenalkan tentang apa itu basis data. Pertemuan ke-10 kita membahas evolusi teknologi penyimpanan. Pertemuan ke-11 sistem bilangan dan format data. Pertemuan ke-12 penyajian bilangan integer dan float. Pertemuan 13 kita ada studi kasus supaya suasana perkuliahan tidak linear tapi ada dua arah. Kemudian pertemuan ke-14 konsep dasar jaringan, pertemuan ke-15 pengenalan kecerdasan buatan, dan yang terakhir ini ditutup dengan ujian akhir semester. Nah, ini gambaran yang akan kita lakukan selama 16 kali pertemuan. Kemudian untuk evaluasi penilaian, biasanya saya mengatakan tugas 1 itu dilakukan setelah pertemuan 3 dengan bobot 20, kemudian ada ujian tengah semester. Ini mengikuti jadwal dari akademik, bobotnya 30, nanti ada tugas 2 setelah pertemuan ke-10 untuk 20, dan ujian akhir semester mengikuti jadwal akademik juga 30, jadi total skornya ada 100. Kemudian untuk rentang penilaiannya ini mengikuti standar SNDT, standar nasional Direktorat Perguruan Tinggi. Jadi kalau rentang 80 sampai 100 ini A. Dipastikan tugas tidak ada yang kosong, mengerjakan dengan baik, jadi sangat besar sekali peluangnya untuk bernilai A. Tapi kalau tugas ada yang bolong atau tidak mengerjakan beberapa komponen penilaian yang saya sebut di awal, ya resikonya nilainya kurang baik. Kemudian beberapa buku referensi yang bisa Anda gunakan. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa memanfaatkan WA group atau melalui email wahyu@stimikilrahma.ac.id. Pengantar teknologi informasi. Jadi kita membahas terlebih dahulu tentang abad informasi. Ada evolusi abad informasi, jadi sebelum tahun 1800 itu abad pertanian, di mana banyak yang bercocok tanam menggunakan tenaga manusia dan tangan. Nah, setelah era 1800 sampai 1957 itu disebut sebagai abad industri, jadi sudah mulai peralihan yang dulunya digunakan menggunakan teknologi tenaga tangan,
mulai digunakan dengan menggunakan tenaga mesin. Nah, mesin diproduksi di pabrik, maka disebut sebagai abad industri. Jadi teknologi tangan sudah tidak semuanya menggunakan, tapi dibantu dengan teknologi mesin. Kemudian tahun 1957 sampai sekarang disebut sebagai abad informasi. Jadi tenaga kerja menggunakan teknologi informasi dipakai untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Apa itu masyarakat informasi? Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. Kemudian apa itu teknologi informasi? Apakah handphone, komputer, laptop, internet itu disebut sebagai sebuah teknologi informasi atau yang lainnya? Nah, definisi teknologi informasi adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan manusia untuk bisa mencatat, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, dan mengirim, serta bisa menerima. Itu definisi teknologi informasi. Nah, sekarang informasi dengan data. Nah, kalau data mentah, contohnya seperti ini, Nurul Tipari, bahasa Inggris 18. Jadi belum memiliki nilai informasi, itu disebut sebagai data mentah. Tapi kalau info, yaitu data yang terstruktur hasil olahan. Contoh misalkan ini sudah ada nomor handphonenya, terus alamat kabupatennya jelas, kemudian alamat jalannya, nomornya berapa itu jelas. Jadi dari data mentah diproses, kemudian menghasilkan sebuah informasi. Data mentah itu tidak memiliki nilai manfaat apa-apa selain digunakan untuk diproses. Tetapi kalau informasi itu ada nilai manfaat yang bisa diambil sebagai keputusan. Kemudian teknologi, apa itu definisi teknologi? Itu adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan mengaplikasikan pengetahuan saintifik ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis pendidikan. Kalau zaman dulu teknologi informasi TI zaman dulu itu berupa sebuah coretan gambar, alat hitung, arsip, telegraf. Kalau masa kini bisa berupa sebuah komputer, fax, telekonferensi. Lalu mengapa informasi itu diperlukan? Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi atau sinyal, bisa berupa asap, lampu, atau kode, mode gerak tubuh, alat komunikasi untuk menyampaikan pesan tertentu. Kemudian yang kedua sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi informasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, misalkan persediaan stok barang, lalu bagian barang mana aja yang perlu kita update stoknya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Kemudian sebagai kegembiraan, misalkan ada berita-berita yang menggembirakan dan apa itu bisa disampaikan. Kemudian informasi apa? Apakah segala jenis informasi? Ya, bisa segala jenis informasi atau informasi khusus, informasi yang tergantung pada posisi saat itu, situasinya seperti apa, kondisi dan relasinya. Nah, beberapa perolehan informasi itu bisa melalui berbagai sumber. Bisa berupa pustaka, jadi ilmiah, semi ilmiah, populer, bisa berupa media cetak, jadi media cetak, radio, televisi, atau bisa melalui wawancara, jadi melalui telepon, atau bisa berupa tulisan, berupa surat atau fax, atau perangkat bantu. Kemudian manual bisa berupa dari pensil, pena, kertas, atau mesin mekanik atau mesin ketik, atau alat telekomunikasi atau alat elektronik komputer. Apa yang membuat informasi berguna? Jadi informasi itu ada nilai manfaatnya, ada yang sama sekali tidak memiliki nilai manfaat. Disebut informasi itu berguna kalau yang pertama adalah akurasi. Jadi ketepatan, tepat saatnya mendapatkan info. Kalau misalkan infonya tidak tepat, maka informasinya jadi tidak berguna. Misal hari ini tanggal 22 ada jadwal kuliah pertama praktikum pengantar teknologi informasi.
informasi itu bermanfaat ketika sebelum terjadi tanggal 22. Tetapi kalau sudah lewat tanggal 22, maka informasi tersebut sudah kadaluarsa. Artinya mau disampaikan sama tidak disampaikan itu tidak ada nilai manfaatnya. Yang kedua adalah lengkap. Jadi karena kelengkapan data, maka dia bisa diambil sebagai bisa diambil manfaatnya. Kemudian fleksibel, dapat dipercaya, jadi kredibilitasnya itu ada, dapat dipercaya, terutama kalau sekarang itu banyak juga berita hoax. Jadi dari sumber mana yang bisa dipercaya. Kemudian yang berhubungan, kemudian mudah diakses, bisa melalui smartphone, bisa melalui laptop. Kemudian berdasarkan fakta, jadi ada data-data pendukung, bukan hanya katanya, tetapi memang ada data yang benar-benar akurat. Tepat waktu, kemudian tidak terkontaminasi dengan tambahan-tambahan berita yang kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Kemudian apa saja sih sebenarnya komponen yang ada di dalam teknologi informasi? Itu menyakup hardware di perangkat keras seperti CPU, memori, I/O device, interconnection. Kemudian selain hardware ada software juga atau perangkat lunak, bisa berupa sistem operasi, text application, user application. Kemudian firmware, jadi instruksi disimpan permanen di dalam ROM, random access memory. Kemudian brainware-nya itu end user atau pemakainya, bisa berupa programmer, analis, manager, atau database administrator. Kemudian infoware itu adalah prosedur atau sistem cara menggunakan seperti user manual, SOP atau standar operating procedure, atau civil law atau payung hukum yang digunakan untuk mengakses informasi. Lingkungan kerja saat ini karakteristiknya itu adalah perubahannya yang sangat cepat. Perubahan informasi yang sangat cepat, kemudian kompleksitasnya, jadi kompleksitas informasi, kemudian ekonomi global, kompetisi super ketat, berfokus pada pelayanan. Saat ini kita diharapkan menghasilkan output lebih banyak, tetapi dengan input yang lebih sedikit. Nah, penggunaan TI untuk lingkungan tersebut banyak organisasi yang menggunakan teknologi informasi, bahkan pada kasus-kasus tertentu solusinya hanya teknologi informasi. Nah, oleh karena itu pengetahuan tentang teknologi informasi sangat penting pada saat ini. Lalu alasannya kenapa harus belajar teknologi informasi? Yang pertama adalah TI memiliki efek besar dan dampaknya pun signifikan. Jadi tanpa adanya dukungan teknologi informasi seperti industri, terus seperti dunia pendidikan dan lainnya, akan sangat susah, apalagi di era pandemi seperti ini yang mengharuskan belajar secara daring dalam jaringan, maka tidak bisa lepas dari yang namanya dukungan dari teknologi informasi. Kemudian struktur manajemen organisasi serta proses bisnis sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Yang ketiga, kesempatan karir pun sangat banyak di bidang teknologi informasi, misalkan lowongan seperti programmer, analis, atau desainer itu sangat banyak. Jadi intinya TI mempengaruhi banyak aspek pekerjaan dan organisasi. Sekian, terima kasih.